Selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita membahas tentang korosi atau perkaratan. Setelah mempelajari bahasan ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan yang pertama, bagaimana proses perkaratan terjadi. Yang kedua, faktor-faktor apa yang berperan mempercepat perkaratan. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah perkaratan. Nomor 1, pengertian korosi. Kita sering menjumpai masalah perkaratan pada perkakas-perkakas di rumah yang terbuat dari besi. Perkaratan atau korosi merupakan proses galvani alami yang mengakibatkan kerusakan pada konstruksi bangunan berbasis rangka dan bahan besi. Korosi besi merupakan proses oksidasi besi oleh oksigen atau belerang di lingkungan membentuk karat besi yang rapuh. Secara umum, korosi logam melibatkan reaksi oksidasi logam pada anode dan suatu reaksi reduksi pada katode. Jadi pada anode, logam M teroksidasi menjadi M, N positif tambah N elektron. Sedangkan reaksi reduksi pada katode yang mungkin terjadi adalah reduksi O2 menjadi ion OH negatif pada kondisi netral atau basa, reduksi O2 menjadi H2O pada kondisi asam, pembentukan H2, reduksi ion logam atau deposisi logam. Untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi pada korosi besi, maka lakukan percobaan berikut di rumah. Mengamati korosi pada besi. Yang pertama, sediakan 3 paku besi dan 3 tabung reaksi seperti gambar berikut. Nah, karena berada di rumah, tabung reaksi bisa kalian ganti menjadi gelas yang kecil. Yang kedua, simpan tabung tersebut selama seminggu sebelum menjawab pertanyaan di bawah ini. Bagian A, pada tabung pertama, apakah besi terkorosi jika hanya ada oksigen? Bagian B, pada tabung kedua, apakah besi terkorosi jika hanya ada air? Bagian C, pada tabung ketiga, apakah besi terkorosi jika ada oksigen dan air? 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Ada 2 kondisi yang mempengaruhi korosi besi, yaitu kondisi netral atau basa dan kondisi asam. Pada kondisi netral atau basa, reaksi yang terjadi adalah oksidasi Fe menjadi Fe2 positif. Bagian besi di mana reaksi oksidasi berlangsung bertindak sebagai anode. Pada kondisi asam, reaksi yang terjadi pada anode sama dengan pada kondisi netral atau basa, yaitu reaksi oksidasi Fe menjadi ion Fe2 positif. Akan tetapi di katode, O2 tidak tereduksi menjadi ion OH negatif, melainkan menjadi H2O. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Yang pertama, sediakan 3 tabung. Karena berada di rumah, boleh kalian pakai gelas. Pada gelas pertama, celupkan paku besi dalam air. Pada gelas kedua, celupkan paku besi dalam larutan NaCl. Pada gelas ketiga, celupkan paku besi dalam larutan asam. Asam HCl boleh kalian ganti menjadi asam cuka yang bisa kalian beli di warung atau jeruk nipis. Diamkan tabung-tabung tersebut atau gelas-gelas tersebut selama seminggu. Bandingkan korosi yang terbentuk. Kegiatan ketiga, korosi besi juga dapat terjadi dalam kondisi lingkungan yang asam atau basa seperti yang menjelaskan tadi. Carilah informasi dari berbagai literatur untuk mengetahui proses korosi yang terjadi dan tuliskan reaksi-reaksi yang terjadi selama korosi
dalam kedua kondisi tersebut berlangsung. 3. Pencegahan korosi. Kerusakan dan upaya untuk menangani korosi pada mobil, jembatan, kapal, kilang pabrik, dan lain-lain telah menghabiskan biaya yang sangat tinggi. Nah, untuk itu diperlukan langkah pencegahan dengan cara A. Menggunakan materi yang lebih tahan korosi, B. Mengubah kondisi lingkungan, C. Memberikan perlindungan terhadap materi yang sudah ada. Jelaskan ketiga hal di atas disertai dengan contoh. Penguatan konsep. Perkaratan besi merupakan proses galvani. Jika perkaratan ini dianggap sebagai sel volta, tunjukkan komponen-komponen sel yang berperan sebagai anoda, katoda, jembatan garam, dan elektrolit. Jelaskan bagaimana aliran elektron dan ion-ion Fe2 positif yang terjadi selama perkaratan berlangsung. Uji diri. Lakukan survei terhadap benda yang mengalami perkaratan di sekitar rumah kalian, di sekolah, atau di jalanan. Bagian A, catat nama benda tersebut dan lokasi benda. Bagian B, jelaskan mengapa benda tersebut mengalami perkaratan. Bagian C, apakah sudah ada upaya pencegahan seperti cat yang telah dilakukan? Jika sudah, mengapa gagal? Jika belum, apa yang menurut kalian sebaiknya dilakukan? Berpikir kritis. Gambar di samping merupakan kerusakan rangka bangunan akibat korosi. Rangka ini terbuat dari besi yang sebelumnya telah dicat untuk mencegah korosi. Pada kenyataannya, rangka ini tetap mengalami korosi. Apa yang menyebabkan rangka ini mengalami korosi? Mengapa korosi terjadi lebih parah pada bagian sudut? Apa upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasinya? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.